Milan dilaporkan mulai ragu perpanjang kontrak Mike Maignan. Meski sudah sepakat secara lisan, AC Milan dikabarkan ragu untuk memperpanjang kontrak Mike Maignan. Sebelumnya Maignan akan dikontrak hingga 2028. AC Milan telah berunding selama berbulan-bulan dengan pemain internasional Prancis itu mengenai pembaruan kontrak di San Siro. Dengan laporan terkini menunjukkan mereka telah menyetujui kesepakatan baru senilai 5 juta euro per musim. Meskipun ada pemahaman ini, pengumuman resmi dilaporkan telah ditunda. Hal ini disebabkan karena pihak Rossoneri mulai ragu berdasarkan pertimbangan strategis dan performa sang pemain di lapangan. Seperti dilansir Pianeta Milan, pakar bursa transfer Italia, Matteo Moretto menjelaskan jika Milan pertama-tama menunggu untuk menunjuk direktur olahraga baru. Penunjukan teknologi tersebut harus selaras dengan strategi ekonomi mereka, sebelum memberikan lampu hijau untuk komitmen finansial yang signifikan, terutama terkait dengan perpanjangan kontrak pemain bintang. Kedua, Rossoneri dikabarkan khawatir dengan performa Maignan akhir-akhir ini dan mempertimbangkan apakah kiper tersebut benar-benar layak untuk diinvestasikan. Pemain berusia 29 tahun itu dilaporkan termasuk di antara pemain yang diawasi ketat oleh pelatih Sergio Conceição, dengan laporan menunjukkan sang pelatih menganggap kelebihan berat badan dan yakin hal itu mempengaruhi penampilannya. Dengan kondisi ini, Mike Maignan hampir dipastikan akan masuk dalam daftar pemain bintang yang akan dijual di musim panas nanti, bersama dengan Rafael Leao dan Theo Hernandez. Terutama dengan Theo yang kontraknya akan habis di tahun 2026. Ruben Amorim ungkap rencana Manchester United untuk mengembalikan Mason Mount ke dalam skuad utama. Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim semakin mengagumi Mason Mount dan meyakini bahwa sang pemain akan segera kembali merumput setelah 3 bulan absen karena cedera. Pemain berusia 26 tahun itu tertatih-tatih keluar lapangan pada awal pertandingan derby Manchester pada Desember lalu di Stadion Etihad setelah membuat Amorim terkesan pada minggu-minggu awal masa jabatannya di Old Trafford. Itu merupakan sebuah kemunduran terbaru dalam 19 bulan terakhir yang membuat Mount frustrasi berseragam setan merah. Mantan gelandang Chelsea itu hanya bermain dalam 22 pertandingan Liga Inggris. Cedera yang terus menghantui gelandang serang timnas Inggris itu menjadi pukulan telak bagi United mengingat mereka telah mengeluarkan 55 juta pound sterling untuk sang pemain. Amorim sebelumnya telah berbicara tentang kecintaannya kepada Mount, yang diharapkan akan masuk dalam skuad United untuk pertandingan Liga Inggris pada Senin 17 Maret melawan Leicester City setelah kembali berlatih. Mengutip dari 90 Min, mantan pelatih Sporting CP itu kembali berbicara dengan penuh kasih tentang pemain kelahiran Portsmouth itu dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Saya sangat mencintai Mason Mount. Saya melihatnya dan tahu bagaimana dia menderita. Saya tahu bagaimana dia melakukan segalanya dengan benar, makan dengan benar, aspek fisiknya sempurna, ujar Amorim. Saya pikir ia akan berada di bangku cadangan, saat melawan Leicester, kita lihat saja nanti. Kami membutuhkannya. Jika ia fit, saya akan mengambilnya, di starting line-up. Ia tidak boleh bermain terlalu lama, tetapi 5 menit Mason Mount sudah sempurna, katanya. Liverpool mulai dekati bek tangguh Borussia Dortmund ini guna antisipasi hengkangnya Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan telah mengidentifikasi bek tengah Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sebagai target potensial di musim panas di tengah ketidakpastian yang sedang berlangsung seputar masa depan Virgil van Dijk. Van Dijk akan menjalani kontraknya saat ini yang akan berakhir pada akhir musim dan baru-baru ini menegaskan bahwa siapapun yang mengaku tahu apa yang akan terjadi di masa depannya adalah bohong. Bek asal Belanda ini juga mengungkapkan bahwa ia tidak tahu apakah ia masih akan menjadi bagian dari klub tahun depan. Ditambah dia juga terlihat sudah mengobrol dengan bos PSG, Nasser Al-Khelaifi usai pertandingan Liga Champions lalu. Belum lagi spekulasi mengenai tawaran kontrak besar dari tim Liga Pro Saudi, Al-Hilal, yang kabarnya sedang dipertimbangkan oleh Van Dijk. Dengan deretan hal tersebut, praktis Liverpool semakin was-was perihal masa depan bek andalannya tersebut. Dengan Liverpool menghadapi kemungkinan besar kehilangan Van Dijk musim panas ini, mereka telah mulai mencari penggantinya dan menurut laporan Bild menyatakan bahwa Schlotterbeck telah masuk ke dalam radar The Reds. Schlotterbeck telah menarik perhatian di level individu. Dirinya telah mencatatkan 21 pertandingan dan mengemas 2 assist bersama di Borussen dan merupakan pilar penting di lini pertahanan mereka. Kepemimpinan dan fleksibilitas Schlotterbeck membuatnya menjadi kandidat ideal untuk menggantikan Van Dijk di jantung pertahanan Liverpool. Dia memainkan peran penting dalam perjalanan Dortmund ke final Liga Champions musim lalu, di mana mereka akhirnya kalah dari Real Madrid. Pemain berusia 25 tahun ini tampil luar biasa dan klubnya sangat ingin mendapatkan kontrak baru. Kabarnya kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2027 namun Schlotterbeck belum yakin karena ia ingin bermain di Liga Champions. Chelsea ogah lepas Enzo Fernandez ke Real Madrid. Chelsea tidak berniat untuk membiarkan Enzo Fernandez meninggalkan klub dalam waktu dekat meskipun ada rumor ketertarikan dari Real Madrid. Enzo Fernandez tiba di London Barat pada Januari 2023 dengan rekor transfer klub sebesar 106,8 juta pound, menandatangani kontrak hingga Juni 2032. Kepindahan ini menandai puncak dari perjalanan luar biasa sang gelandang Argentina,
yang kurang dari 2 tahun sebelumnya masih berjuang untuk menembus tim utama River Plate. Pemenang Piala Dunia 2022 itu mengawali karirnya di Chelsea dengan baik, meski klub tengah mengalami pergantian manajer di bawah kepemilikan baru. Namun, setelah musim 2023-2024 yang mengecewakan, Enzo Maresca mulai mencadangkannya pada musim gugur lalu. Fernandes berusaha merebut kembali tempatnya di tim utama, dan perannya yang lebih ofensif dikabarkan menarik minat Real Madrid. Meski begitu, The Blues tak tertarik untuk melepasnya. Menurut laporan Football London, The Blues berharap Fernandes bertahan di Stamford Bridge untuk waktu yang sangat lama. Bahkan, strategi perekrutan klub ke depan disebut-sebut akan disesuaikan dengan gaya bermain gelandang Argentina itu. Di The Blues, Fernandes menghadapi berbagai tantangan baik di dalam maupun luar lapangan. Namun, mudah untuk lupa betapa cepatnya ia menanjak dalam dunia sepak bola. Saat terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 oleh FIFA, kehadirannya di skuad Argentina bahkan begitu tak terduga hingga ia tidak dimasukkan dalam buku stiker resmi turnamen tersebut. Maresca sendiri terkesan dengan perkembangan Fernandes sepanjang musim ini. Sejak kami memulainya, ia telah berkembang pesat, ujar Maresca pada Januari lalu. Awalnya agak sulit baginya untuk memahami, tetapi bukan hanya Enzo, melainkan semua pemain, ide yang kami inginkan. Sekarang dia melakukannya dengan sangat baik dan memahami jauh lebih baik dibandingkan dengan awal musim. Lazio lolos ke perempat final Liga Eropa, Marco Baroni puji mentalitas tim. Pelatih Lazio, Marco Baroni, menegaskan bahwa timnya menampilkan performa tingkat tinggi saat menghadapi Victoria Pilsen dan pantas melaju ke perempat final Liga Eropa. Biancocelesti memastikan tempat di 8 besar setelah bermain imbang 1-1 di Stadio Olimpico pada hari Kamis 13 Maret, hasil yang cukup untuk membawa mereka lolos dengan kemenangan agregat 3-2. Tim masih memainkan pertandingan tingkat tinggi. Pada titik ini, kesulitan tidak dapat dihindari, ujar Marco Baroni kepada Sky Sport. Victoria menekan dengan agresif dan memberi tekanan pada para pembawa bola. Saya telah menyaksikan banyak pertandingan mereka. Menurut saya, Lazio menunjukkan tekad dan menciptakan peluang. Tim ini dibangun untuk bermain dengan ritme dan kecepatan. Selamat kepada semua orang, dari para pemain hingga para penggemar kami. Kami juga mendapatkan kembali Castellanos, dan Vecino memberikan kontribusi penting. Keberhasilan Lazio di Liga Eropa menjadi bukti bahwa tim ini terus berkembang di bawah arahan Baroni. Selain berjuang di kompetisi Eropa, Biancocelesti juga memiliki target besar di Serie A. Dengan 10 pertandingan tersisa, Biancocelesti hanya terpaut 1 poin dari peringkat keempat yang saat ini ditempati oleh Juventus, posisi yang akan membawa mereka ke Liga Champions musim depan. Baroni menekankan pentingnya mentalitas dan fokus para pemain di tengah jadwal yang padat. Ketika Anda bermain di level ini, pikiran harus memimpin tubuh, katanya. Jika Anda bermain setiap 3 hari, itu berarti Anda menjalani musim yang baik. Anda berlatih di lapangan, dan Anda juga berlatih di luar lapangan. Saya tidak suka mendengar tentang kelelahan. Saya masuk ke ruang ganti dan langsung memberitahu para pemain untuk fokus pada pertandingan melawan Bologna dan memulihkan energi mereka.